Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, Poppy Wardila dan rekan saya Marzelina Ardia Putri dan Mainilam Sukma akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai gangguan kepribadian. Menurut Milon, gangguan kepribadian yaitu suatu pola yang menetap yang berasal dari pengalaman dalam diri perilaku individu sebagai menyimpang dari apa yang diharapkan oleh budaya di mana individu tersebut berada. Sedangkan menurut Milon, kepribadian yaitu merupakan sebuah pola yang menetap tentang bagaimana seseorang mempersepsikan sesuatu, menjalani atau berinteraksi dengan orang lain, dan berpikir mengenai dirinya dan lingkungannya yang diwujudkan secara luas, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Sekarang kita masuk kepada macam-macam gangguan kepribadian dan gejalanya. Yang pertama, itu ada gangguan kepribadian paranoid. Gangguan kepribadian paranoid ini selalu memunculkan sikap yang curiga terlalu berlebihan terhadap orang lain. Dia merasa bahwa dirinya itu diperlakukan salah oleh orang lain, sehingga mereka cenderung berperilaku misterius dan selalu waspada atau wanti-wanti terhadap tanda-tanda adanya tipu daya atau seseorang yang ingin melecehkannya. Mereka juga sering bersikap kasar dan bereaksi dengan kemarahan terhadap apa yang mereka anggap sebagai penghinaan. Mereka enggan mempercayai orang lain dan cenderung menyalahkan mereka serta menyimpan dendam meski mereka sendiri juga salah. Bahkan dengan orang-orang terdekat sekalipun, mereka merasa sulit untuk percaya kepada orang lain, walaupun orang itu dekat dengan mereka seperti keluarga, teman, sahabat, dan maupun pasangan mereka. Mereka merupakan tipe orang yang pencemburu dan tanpa alasan dapat mempertanyakan kesetiaan pasangan atau kekasih mereka. Penderita paranoid ini, mereka seolah-olah dapat melihat makna negatif atau ancaman pada berbagai kejadian yang menimpa mereka, seperti misalnya mereka yakin bahwa anjing milik tetangga mereka yang sengaja menggonggong di waktu pagi untuk mengganggu tidur mereka. Dan contoh lainnya seperti misalnya tetangganya sedang karaoke dan membunyikan musik keras-keras pada saat jam tidur siang. Mereka merasa bahwa tetangga mereka sengaja melakukannya untuk mengganggu tidur siang mereka. Yang kedua itu ada gangguan kepribadian skizoid. Penderita yang mengalami gangguan kepribadian skizoid ini tidak menginginkan atau tidak menikmati hubungan sosial dan biasanya tidak ingin intim dan akrab dengan orang lain. Mereka tampak datar, tumpul, tidak memiliki emosi apa-apa, seperti raut wajah mereka itu datar, mengerikan, serta tidak mempunyai perasaan hangat serta tulus kepada orang lain. Mereka juga jarang memiliki emosi yang kuat, tidak tertarik pada hubungan seks, dan hanya mengalami sedikit. Selanjutnya yaitu gangguan kepribadian skizotipal. Pasien yang menderita gangguan skizotipal biasanya memiliki kesulitan dalam hubungan interpersonal. Para pasien yang menderita skizotipal ini memiliki kepercayaan yang aneh atau pemikiran yang majis, tahayul, keyakinan bahwa mereka memiliki kemampuan paranormal atau kemampuan yang ajaib yang tidak dimiliki oleh orang lain, telepati dan ilusi yang berulang. Mereka juga bisa merasakan kehadiran suatu kekuatan atau seseorang yang secara aktual tidak berada di sana. Dalam berbicara, mereka dapat menggunakan kata-kata yang tidak umum atau tidak jelas. Contohnya, bukan orang yang sangat dapat berbicara. Pembicaraannya itu tidak jelas atau bisa dibilang kacau. Dalam berperilaku atau berpenampilan, mereka juga sangat eksentrik. Seperti mereka suka berbicara kepada
diri mereka sendiri, dan mereka juga suka memakai pakaian yang kotor serta kusut. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Marzalina Ardia Putri. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai etiologi kelompok aneh atau eksentrik. Apa yang penyebab terjadi perilaku aneh, pikiran paranoid, perilaku tidak masuk akal, dan kesulitan dalam hubungan interpersonal. Nah, pencarian penyebab tersebut dituntut oleh pemikiran bahwa gangguan-gangguan tersebut secara genetik berhubungan dengan skizofrenia. Nah, ada 3 bukti mengenai pemikiran pada jenis gangguan aneh atau eksentrik yang telah diteliti. Yang pertama, studi keluarga secara konsisten menunjukkan bahwa kerabat para pasien skizofrenia memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan kepribadian skizotipal. Namun, meningkatnya angka kejadian gangguan kepribadian skizotipal juga terdapat pada kerabat tingkat pertama para pasien yang menderita depresi unipolar, yang menunjukkan bahwa gangguan kepribadian skizotipal tidak hanya berhubungan dengan skizofrenia. Yang kedua, studi keluarga mengenai gangguan kepribadian paranoid sebagian besar menemukan tingkat kejadian yang lebih tinggi dari rata-rata pada kerabat para pasien yang menderita skizofrenia atau gangguan waham. Yang ketiga, tidak ditemukan pola yang jelas dalam penelitian perilaku genetik mengenai gangguan kepribadian skizoid, meskipun sebuah studi keluarga menemukan bahwa prevalensi gangguan kepribadian skizoid meningkat di kalangan kerabat orang-orang yang mengalami gangguan kepribadian skizotipal. Dengan demikian, studi keluarga minimal memberikan beberapa bukti bahwa gangguan kepribadian kelompok aneh atau eksentrik berhubungan dengan skizofrenia. Selanjutnya, kelompok dramatik atau eretik. Nah, di sini ada gangguan kepribadian ambang. Nah, ciri-ciri dari gangguan kepribadian ambang ini ada impulsivitas, ketidakstabilan dalam hubungan dengan orang lain, serta mood. Contohnya, sikap dan perasaan terhadap orang lain dapat berubah secara signifikan dan aneh dalam kurun waktu yang tidak lama. Emosinya eratik dan dapat mendadak berubah total, terutama dari idealisasi yang penuh gelora menjadi kemarahan yang merendahkan. Pasien yang mengalami gangguan kepribadian ambang memiliki karakter argumentatif, mudah tersinggung, sarkastik, cepat menyerang, dan secara keseluruhan sangat sulit untuk hidup bersama. Perilaku mereka yang tidak dapat diprediksi dan impulsif yang dapat mencakup berjudi, boros, aktivitas seksual yang tidak pandang bulu, penyalahgunaan zat, dan makan berlebihan, serta berpotensi merusak diri sendiri. Nah, mereka tidak tahan berada dalam kesendirian. Mereka memiliki rasa takut diabaikan dan menuntut perhatian. Pasien juga mudah mengalami perasaan depresi dan perasaan kosong yang kronis, di mana mereka seringkali mencoba membunuh diri dan melakukan tindakan memutilasi diri sendiri, seperti mengiris kaki mereka dengan pisau silet. Nah, gangguan kepribadian ambang umumnya terjadi bermula pada masa remaja atau dewasa awal. Para pasien gangguan kepribadian ambang ini memiliki kemungkinan mengalami gangguan aksis 1, yaitu gangguan mood. Selanjutnya, kriteria gangguan kepribadian ambang dalam DSM-4-DR. Nah, yang pertama yaitu pasien berupaya keras untuk mencegah agar tidak diabaikan. Yang kedua, ketidakstabilan dan intensitas ekstrim dalam hubungan interpersonal yang ditandai dengan perpecahan. Yang ketiga, rasa diri yang tidak stabil. Yang keempat, perilaku impulsif. Yang kelima, perilaku bunuh diri. Yang keenam, kelabilan emosional yang ekstrim. Yang ketujuh, perasaan kosong yang sangat kronis. Yang kedelapan, sulit mengendalikan kemarahan. 9, pikiran paranoid dari simptom-simptom disosiatif yang dipicu oleh stres.
Selanjutnya, etiologi gangguan kepribadian ambang. Nah, terdapat 3 sudut pandang mengenai penyebab gangguan kepribadian ambang. Yang pertama itu faktor-faktor biologis. Nah, beberapa data menunjukkan bahwa adanya kelemahan fungsi lobus frontal yang seringkali diduga berperan dalam perilaku impulsif. Sebagai contoh, pasien gangguan kepribadian ambang mendapatkan hasil buruk dalam tes neurologi terhadap fungsi lobus frontalis, dan mereka memiliki kadar metabolisme glukosa yang rendah pada lobus frontalis. Nah, dalam alur yang sama, para pasien dengan gangguan kepribadian ambang mengalami peningkatan aktivasi amigdala, suatu struktur otak dalam otak yang dianggap sangat penting dalam pengaturan emosi, di mana meningkatnya aktivasi amigdala dapat sangat relevan dengan emosi intens yang dialami oleh pasien ambang. Dengan demikian, penelitian biologis mengenai gangguan kepribadian ambang telah menghasilkan beberapa petunjuk yang menjanjikan berkaitan dengan perilaku impulsif mereka. Yang kedua, teori objek hubungan. Nah, teori objek hubungan ini membicarakan tentang cara anak-anak menyerap nilai-nilai dan citra orang yang penting, misalnya orang tua mereka. Dengan kata lain, di mana si anak berfokus pada cara mengidentifikasi diri dengan orang-orang yang memiliki kelekatan emosional kuat dengan dirinya. Nah, orang-orang yang diintroyeksi tersebut menjadi bagian ego seseorang. Namun, mereka dapat menimbulkan konflik dengan harapan, tujuan, dan idealisme orang tersebut ketika ia tumbuh dewasa. Contohnya, ketika seorang perempuan seusia mahasiswa yang mengadopsi pendapat ibunya tentang peran yang sesuai bagi seorang perempuan di masyarakat, ternyata ia lebih tertarik mengenai idealisme feminisme yang lebih modern. Para retoris objek hubungan mengemukakan hipotesis bahwa orang bereaksi terhadap dunia melalui perspektif orang-orang penting di masa lalu mereka, terutama tentang orang tua atau pengasuh utama. Nah, kadang perspektif tersebut bertentangan dengan harapan dan minat orang yang bersangkutan. Teori objek hubungan yang terkemuka adalah Otto Kernberg, di mana Kernberg berpendapat bahwa pengalaman masa kanak-kanak yang tidak menyenangkan, contohnya memiliki orang tua yang memberikan kasih sayang dan perhatian secara tidak konsisten, mungkin memberikannya pujian atas prestasi, namun tidak memberikan dukungan emosional, serta kehangatan menyebabkan anak-anak mengembangkan ego yang tidak merasa aman. Nah, ini merupakan ciri sebuah gangguan kepribadian ambang. Orang-orang yang mengalami gangguan kepribadian ambang memiliki ego yang lemah dan membutuhkan dukungan secara terus-menerus. Mereka tetap memiliki kemampuan untuk menguji realistis. Namun, walaupun pasien gangguan ini memiliki hubungan dengan kenyataan, mereka seringkali melakukan mekanisme pertahanan yang disebut pembelahan medikotomikan objek menjadi sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk dan tidak mampu memadukan aspek positif dan negatif pada orang lain atau diri sendiri yang menjadi satu keutuhan. Dengan satu atau lain cara, pertahanan ini melindungi ego pasien yang lemah dari kecemasan yang tidak dapat ditoleransi. Sejumlah studi menghasilkan data yang relevan dengan teori Kernberg. Sesuai harapan, para pasien dengan gangguan kepribadian ambang menuturkan rendahnya kadar kasih sayang ibu mereka. Mereka menganggap keluarga mereka secara emosional tidak ekspresif, memiliki solidaritas rendah, dan konflik yang tinggi. Mereka juga banyak menuturkan bahwa banyaknya penyiksaan fisik dan seksual di masa kanak-kanak. Selanjutnya yang terakhir mengenai teori diatesis Stres-Linehan. Nah, di sini Linehan berpendapat bahwa gangguan kepribadian ambang terjadi apabila orang yang memiliki diatesis biologis atau kemungkinan genetik berupa kesulitan mengendalikan emosi dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menginvalidasi, yaitu suatu diatesis yang disebutnya sebagai disregulasi emosional yang dapat bereaksi dengan berbagai pengalaman yang menginvalidasi si anak yang sedang berkembang mendorong perkembangannya kepribadian ambang.
Lingkungan yang menginvalidasi adalah lingkungan di mana keinginan dan perasaan seseorang tidak dipertimbangkan dan tidak dihargai. Berbagai upaya untuk mengkomunikasikan perasaan tidak terima atau bahkan dihukum. Bentuk invalidasi ekstrim adalah penyiksaan anak, seksual dan non-seksual. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang gangguan kepribadian histrionik. Nah, gangguan kepribadian histrionik ini, penderita ini terlalu sering memikirkan penampilannya, berperilaku dramatis dalam berbicara, selalu mencari perhatian terhadap sekitar, dan merasa hubungan dengan orang lain lebih dari sekedar teman, padahal orang lain tidak merasa begitu. Gangguan histrionik ini yang sebelumnya disebut dengan gangguan kepribadian histerikal ditegakkan bagi orang-orang yang terlalu dramatis dan mencari perhatian. Mereka seringkali menggunakan ciri-ciri penampilan fisik, seperti pakaian yang tidak umum, rias wajah, atau warna rambut yang menarik perhatian orang kepada mereka. Para individu tersebut, meskipun menunjukkan emosi yang berlebihan, diperkirakan memiliki kedangkalan emosi. Mereka berpusat pada diri sendiri, terlalu mempedulikan daya tarik fisik mereka, dan merasa tidak nyaman bila tidak menjadi pusat perhatian. Selanjutnya itu gangguan kepribadian narsistik. Gangguan kepribadian narsistik ini, penderita akan merasa sangat percaya diri dan yakin bahwa dirinya lebih unggul dibandingkan orang lain. Terlalu berharap akan pujian orang lain, mereka terlalu membanggakan dan melebih-lebihkan prestasi yang mereka dapatkan dan membuat orang lain mengetahuinya. Mereka menghendaki perhatian dan pemujian berlebihan yang hampir tanpa henti, dan yakin bahwa mereka hanya dapat dimengerti oleh orang-orang yang istimewa atau memiliki status tinggi. Hubungan interpersonal mereka terhambat karena kurangnya empati, perasaan ini, dan arogansi, dan memanfaatkan orang lain serta perasaan bahwa mereka berhak mendapatkan segala sesuatu. Mereka menghendaki orang lain melakukan sesuatu yang istimewa untuk mereka tanpa perlu dibalas. Selanjutnya, gangguan kepribadian antisosial dan psikopati. Gangguan kepribadian antisosial dan psikopati ini kadang disebut juga sosiopati. Ini seringkali digunakan bergantian. Perilaku antisosial seperti melanggar hukum merupakan komponen penting kepada keduanya, namun terdapat berbagai perbedaan penting di antara keduanya. Gangguan kepribadian antisosial dalam DSM-4-IR mencakup dua komponen utama, yaitu terdapat gangguan tingkah laku sebelum usia 15 tahun, membolos lari dari rumah, sering berbohong, mencuri, melakukan pembakaran, dan dengan sengaja merusak kepemilikan. Ini merupakan simptom-simptom utama gangguan tingkah laku. Yang kedua, terus berlanjutnya pola perilaku antisosial tersebut pada masa dewasa. Oleh karena itu, diagnosis DSM tidak hanya mencakup pola-pola tertentu perilaku antisosial, namun juga pola-pola yang berawal daripada masa kanak-kanak. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kami dari kelompok 9, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.